Ya, rapatnya nanti ada. Bismillah. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa natubu ilaih wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdillahu fala mudhillalah wa man yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa rasula ba'dah. Allahumma salli wa sallim ala nabina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumil qiyamah, amma ba'd. Qala al-imam al-Muzanni rahimahullah ta'ala, hadhihi maqalatun wa af'alun ijtama' 'alaiha al-mawduna al-awwaluna min a'immatil huda wa bi taufiqihillahi i'tisama biha at-tabi'una qudwatan wa ridon wa janabu at-takallufa fiha wa kufu fasuddidu bi aunillahi wa wuffiqu lam yarghabu 'anil ittiba'i fayuqassiru walam yujawizuhu tazayyudan fayatadu fanahnu billahi wathiquna wa alaihi mutawakkiluna wa ilaihi fittibai asarihim raghibun. Al-Imam Al-Muzani rahimahullah ta'ala beliau berkata, hadhihi maqalat, ini adalah ucapan-ucapan, wa af'al, dan juga perbuatan-perbuatan, ijtama' 'alaiha al-mawdunal awwaluna, yang telah disepakati sejak dulu kala di masa awal para pemimpin agama, min a'immatil huda, yang merupakan ucapan dan perbuatan para a'immah al-huda yang Allah Ta'ala beri petunjuk. Wa bi taufiqillahi, dan juga orang-orang yang diberikan taufik. I'tisama biha at-tabi'una, orang-orang yang setelahnya mereka berpegang dengannya, qudwatan, sebagai teladan, waridon, dan meridoinya. Lalu mereka meninggalkan sikap memberatkan diri terhadap apa yang tidak dikerjakan para sahabat sallallahu alaihi wasallam, para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam, sehingga mereka dikokohkan dan diberi taufik dengan pertolongan Allah. Lam yarghabu 'anil tiba, dan mereka tidak membenci sikap ittiba. Para a'immatul huda, mereka tidak membenci sikap ittiba. Lalu fayuqassiru wa lam yujawizuhu, lam yuqassiru wa lam yujawizuhu, dan mereka tidaklah mengurangi dan tidak menambah apa-apa yang telah Allah dan juga Rasulnya sampaikan. Para a'immatul huda ini mereka tidak mengurangi dan tidak menambah. Dan kepada Allah lah fanahnu billah wathiquna alaihi, dan kepada Allah lah kami percaya, dan kepada Allah lah mutawakkaluna wa ilaihi fittibai wa asarihim, kami bertawakal, dan kepadanya kami berharap mengikuti jejak mereka.
Apa yang telah disampaikan oleh Imam Al-Muzani rahimahullah ta'ala, pembahasan-pembahasan sebelumnya, menunjukkan yang beliau sampaikan itu bukanlah berdasarkan pendapat pribadi. Yang beliau sampaikan berupa maqalat wa af'al, ucapan-ucapan dan perbuatan-perbuatan itu adalah ucapan-ucapan dan perbuatan-perbuatan yang telah disepakati para ulama terdahulu. Ya. Tentu telah disampaikan oleh nabinya sallallahu alaihi wasallam, lalu para sahabatnya ridwanullah alaihim ajmain mereka juga memegangnya, kemudian ditularkan, ya, dipegang oleh para ulama. Jadi yang berkaitan dengan masalah akidah yang sudah kita bahas, ya, tentang Al-Quranul Karim, tentang takdir, tentang apa lagi, hari akhir, ya, kemudian tentang masalah waliul amr dan seterusnya, itu semua adalah berdasarkan atau diambil dari para ulama. Dan para ulama mereka bersikap ittiba, mengikuti sunnah nabinya sallallahu alaihi wasallam dan juga mengikuti apa yang disampaikan oleh para sahabat. Tidak menambah ajaran, tidak mengurangi ajaran. Ya, sesuai dengan porsinya. Dan mereka para a'immah ini, ya, tidak memiliki sikap takalluf. Takalluf itu memberat-beratkan diri dengan hal-hal yang tidak disyariatkan. Ya, terkadang manusia itu manusia ya, terkadang belum puas atau belum afdol kalau ternyata belum melakukan takalluf, melakukan hal-hal yang sifatnya apa? Memberatkan diri sendiri. Kayaknya belum puas gitu. Ya. Itu adalah waswas setan yang setan hembuskan ke dalam hati manusia. Sehingga dengan adanya takalluf inilah muncul bid'ah-bid'ah. Muncul inovasi dalam beragama. Ingat, Islam tidak melarang inovasi atau hal yang baru dalam urusan dunia. HP, mobil, komputer, internet, dan seterusnya, kuota. Itu berinovasi dalam urusan dunia tidak ada masalah. Selama membawa kemaslahatan untuk agama dan kemaslahatan untuk kaum muslimin, maka inovasi dalam perkara dunia tidak mengapa. Tapi kalau inovasi dalam perkara agama, dalam ajaran agama, nanti dulu. Ya, para ulama dari masa ke masa nggak pernah nambah-nambahin, nggak pernah menguranginya juga. Artinya adalah sesuai dengan porsinya. Ya, oleh karena itu kita harus berprinsip ya ikhwatal iman. Dalam urusan agama kita itu dalam tanda kutip kuno, ortodoks, kuno ya. Maksudnya kuno itu ya udah memang dari dulunya begitu kita ajarkan, diajarkan seperti kita ambil. Dalam urusan dunia jadilah orang-orang yang modern, orang-orang yang mengikuti perkembangan zaman. Ya, tapi dalam urusan beragama, keyakinan dan sebagainya, jadilah orang-orang yang mengikuti para terdahulu, orang-orang para ulama terdahulu. Sehingga dalam agama itu tidak ada yang namanya apa? Inovasi. Ya. Inovasi. Salam cukup ucapkan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tidak perlu mengucapkan salam-salam yang lainnya ditambah dengan salam 5 agama yang lain. Jadi 6 salam setiap kali salam. Ya, nggak perlu, ya tidak perlu. Baik, itu yang disampaikan oleh Imam Al-Muzani bahwa yang beliau ucapkan adalah sesuai dengan para imam-imam yang saleh yang terdahulu. Lalu Imam Al-Muzani rahimahullah beliau mengatakan, "Fahadha syarhu sunnah." Maka ini adalah syarhu sunnah, penjelasan terhadap as-sunnah. Maksudnya adalah penjelasan terhadap akidah. Sebagaimana yang telah kami sampaikan pada pertemuan pertama, para ulama terdahulu
biasa menyebut akidah dengan sebutan apa? As-sunnah. Atau biasa menyebut dengan usulus sunnah. Atau biasa menyebut dengan at-tauhid. Dan seterusnya seperti itu. Ini adalah istilah-istilah yang memang biasa dipakai para ulama. Ya. Maka ketika Imam Al-Muzani mengatakan fahada syarhu sunnah, ini adalah penjelasan as-sunnah, maksudnya adalah penjelasan akidah. Beliau mengatakan taharaitu kashfaha, aku memilihnya dalam menyingkapnya atau menyingkap, membuka maknanya. Wa awdahtuha, dan menjelaskannya. Faman wafaqahu Allahu liqiyami, barang siapa yang Allah beri taufik untuk menegakkan bima abantuhu, yang aku jelaskan, ma'a ma'unatihi lahu bil qiyami, ya, dengan pertolongannya untuk menegakkan ala adai faraidihi, kewajiban-kewajibannya, bil ihtiyat, ya, dengan cara apa? Berhati-hati. Jadi beliau rahimahullah ta'ala memaksudkan bahwasanya apa yang beliau jelaskan, ya, merupakan semuanya adalah taufik dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan meminta tolonglah kepada Allah Tabaraka wa ta'ala dalam menjalankan kewajiban-kewajiban. Ya. Lalu beliau rahimahullah ta'ala menyampaikan untuk berhati-hati dalam hal apa? Ya, beliau di sini menyebutkan bil ihtiyati fin najasat. Berhati-hati dari najis. Ya, berhati-hati dari najis. Wa isbagi at-taharah, dan menyempurnakan taharah ala taati, ya, di atas ketaatan. Kita ketahui bersama bahwa yang namanya taharah, ya, itu ada dua jenisnya kalau dari segi bahasa. Ya, taharah secara maknawi dan taharah secara apa? Hissi. Yang dimaksud dengan taharah maknawi adalah bersuci secara makna, ya, bersuci secara makna, yang biasanya ini berurusan dengan masalah hati, sehingga noda-noda, ya, penyakit-penyakit, kotoran-kotoran, najis-najis yang melekat dalam hati seseorang, iri, dengki, ghibah dan sebagainya, ya, itu hilangkan. Nah, ini namanya taharah maknawi. Yang kedua ada taharah hissi, yang biasanya berkaitan dengan masalah jasad. Ya, maka diperintahkan untuk mandi, berwudhu, ataupun tayamum ketika tidak ada air atau ketika tidak mampu menggunakan air. Maka beliau rahimahullah ta'ala menegaskan, ya, tegakkan kewajiban-kewajiban dan berhati-hati dari najis, menyempurnakan taharah dalam ketaatan. Ya. Beliau menegaskan di sini wa isbagi taharati ala ta'at, menyempurnakan taharah dalam ketaatan. Beliau menegaskan ini, ya. Sebab dengan seseorang dia menyempurnakan taharahnya, menyempurnakan bersucinya, maka diharapkan dia mampu untuk menunaikan ibadah yang diwajibkan sebelumnya taharah secara apa? Khusyuk. Ya, apa maksudnya? Kewajiban atau suatu ibadah yang diharuskan untuk taharah. Contohnya adalah memegang mushaf. Ya, memegang mushaf. Di antara pendapat ulama, memegang mushaf itu, ya, diutamakannya, diharuskannya adalah apa? Dia berwudu terlebih dahulu, bersuci terlebih dahulu. Salat, tawaf, dan ibadah-ibadah lainnya yang memang dia itu diharuskan untuk bersuci. Maka dengan dia menyempurnakan taharah, semoga dia bisa mendapatkan kekhusyuan dan kebaikan dalam ibadahnya. Ya.
Kemudian beliau rahimahullah ta'ala menyampaikan wa ada wa is-shalah, dan menunaikan salat alal istista'at sesuai dengan kemampuan, ya. Ini menunjukkan bahwasanya yang namanya salat itu dilaksanakan secara rukunnya begitu, dilaksanakan secara berdiri. Kalau ternyata dia tidak mampu, dia duduk. Kalau ternyata dia tidak mampu, dia berbaring, dan seterusnya seperti itu, ya. Lalu beliau menyampaikan wa ita'iz zakah ala ahlil jaddat, menunaikan zakat bagi orang kaya. Yang tentu ini ketika sudah sampai nisabnya, ya. Kalau dia berupa zakatnya zakat harta, maka sesuai dengan haulnya dan juga nisab. Kalau ternyata dia zakat yang berupa zakat pertanian, ya berarti sesuai nisabnya dan dikeluarkan langsung setelah panen. Ya, kok setelah panen? Dikeluarkan langsung ketika panen, ya. Tidak dikurangi dengan biaya apapun juga, langsung seperti itu, dan seterusnya, ya. Lalu beliau rahimahullah ta'ala menyampaikan lagi wal hajj ala ahli jaddah, dan menunaikan atau berangkat haji bagi orang yang mampu. Ini merupakan kewajiban ketika seseorang dia sudah mampu untuk melakukan haji, maka tidak boleh dia meninggalkannya. Wa siyami syahril lil ahli sihah, dan melakukan puasa Ramadan bagi orang yang sehat. Nah, ini sengaja beliau menyampaikan ada kata-kata as-sihat, ya, berupa kewajiban. Karena kalau orang yang tidak sehat, ya, dia tidak punya kewajiban untuk melaksanakan puasa Ramadan. Baik tidak sehat secara jiwanya atau secara akalnya, berarti apa? Gila. Atau tidak sehat secara fisik. Ya mungkin kena penyakit apa begitu, ya. Kata dokter divonis, kamu kalau puasa bakal mati. Oh, misalnya. Misal. Ya, maka bagi orang-orang yang sehat, maka diwajibkan untuk berpuasa. Adapun orang-orang yang punya uzur, maka tidak, ya. Lalu beliau menyatakan lagi wa khamsi shalawatin sannaha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan melakukan 5 salat yang disunahkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam selain salat fardu, ya. Salatil witir, yaitu salat witir fi kulli lailatin, pada setiap malam. Itu yang pertama. Wa raka'atil fajri, 2 rakaat fajar. Wa salatil fitri wan nahri, salat Idul Fitri dan Adha. Wa salatil kusuf asyams wal qamar, salat gerhana matahari dan bulan. Kemudian yang keempat adalah salat istisqa, idza nazala wa salatil istisqa mata wajaba, ya. Kemudian melakukan salat istisqa, salat witir, 2 rakaat fajar, salat Idul Fitri dan salat Idul Adha, salat gerhana matahari dan salat gerhana bulan. Kemudian salat istisqa, ya, salat gerhana matahari dan salat gerhana matahari dan gerhana bulan idza nazala, kalau terjadi. Ya, kalau terjadi gerhana matahari dan gerhana bulan. Kemudian salat istisqa mata wajaba, ketika dibutuhkan. Nah, ini adalah salat-salat sunnah selain dari salat fardu yang seharusnya dilaksanakan oleh setiap muslim dan muslimah. Beliau yang pertama menyinggung tentang salat witir. Yang menyinggung tentang salat witir. Karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam hampir-hampir beliau tidak pernah meninggalkan salat witir. Sampai-sampai ada ulama yang berpendapat salat witir itu hukumnya wajib, bukan sunnah. Ya. Dan Imam Ahmad rahimahullah ta'ala beliau berpendapat
bahwasanya orang yang nggak pernah sholat witir maka ditolak persaksiannya, atau orang yang atau dalam kalimat yang lain dia sebagai orang yang jelek, orang yang buruk karena sering meninggalkan sholat witir. Lalu 2 rakaat fajar, maksudnya sholat qobliyah subuh, ya, yang dimana tentu di sini ada fadilah, ya, ada keutamaannya. Ya, lalu sholat Idul Fitri dan sholat Idul Adha ini juga dihukumi sebagai sunnah, ya. Imam Al-Muzani mengatakan ini adalah sholat-sholat yang sifatnya sholat sunnah, ya. Terlepas dari perbedaan ulama dalam menganggap wajib untuk sholat Idul Fitri dan sholat Idul Adha. Ada yang mengatakan begitu soalnya, ya. Hukum sholat id itu setidaknya ada 3. Ada yang bilang fardu ain, ada yang bilang fardu kifayah, dan ada yang bilang sunnah muakkadah. Nah, Imam Al-Muzani karena beliau adalah muridnya Imam Asy-Syafi'i memilih pendapat gurunya yang mengatakan sholat Idul Fitri dan Idul Adha adalah sunnah muakkadah, ya. Adapun Imam Ahmad bin Hanbal dan para pengikutnya lebih cenderung memilih atau beranggapan Idul Fitri dan Idul Adha adalah fardu kifayah. Berikutnya juga dengan sholat gerhana matahari dan sholat gerhana bulan, ya, kalau itu terjadi. Yang biasanya tidak sedikit orang-orang yang mereka terlebih di zaman kita ketika terjadi gerhana matahari dan bulan bukannya sholat tapi malah apa? Melihat ininya apa namanya? Fenomenanya, ya. Memvideokannya, habis itu baru di-upload di media sosial pribadi, ya. Kayaknya mungkin inilah yang sunnah di zaman sekarang. Ya. Ketika terjadi gerhana, ya, matahari dan bulan, sunnahnya dalam tanda kutip di zaman ini adalah memfoto, memvideonya, kemudian masukkan ke dalam Instagram atau yang lainnya, ya. Begitu pula dengan salat istisqa ketika dibutuhkan. Dan walau alam, di sini kita pernah salat istisqa enggak? Belum pernah, ya. Alhamdulillah, karena hujan senantiasa turun, alhamdulillah, ya. Alhamdulillah aman sehingga tidak perlu sholat istisqa. Ya, bukan tidak perlu, ya. Kita terkadang, ya, memang kalau misalnya tidak pernah turun hujan, sedangkan hewan-hewan mulai kehausan, tanah-tanah kering, tumbuh-tumbuhan sudah tidak berkembang dengan baik, maka diperlukan, ya, untuk sholat istisqa. Dan memang untuk sholat istisqa ini harus memenuhi beberapa kriterianya, ya. Maksudnya kriterianya itu kita cari tempat yang lapang, begitu, ya. Cari tempat yang lapang, kemudian mengerahkan massa, kemudian kita keluar dengan rasa tawadhu dan rasa hina pada Allah Subhanahu wa taala, begitu. Jadi seperti sholat Seperti sholat Id, ngumpulin semua orang gitu maksudnya, ya. Enggak cuma berapa gelintir orang habis itu sholat istisqa. Ya, wallahu a'lam bishawab. Yang terakhir kata Imam Al-Muzani rahimahullah taala, kata beliau wajtinabul maharim, dan meninggalkan hal-hal yang diharamkan. Banyak, ya, perkara-perkara yang diharamkan. Wal ihtirazi minan namimah wal kadhibi wal ghibah wal baghi bi ghairil haq. Kemudian menjaga diri dari perbuatan mengadu domba, dusta, gibah, dan bersikap sewenang-wenang. Demikian pula menghindarkan diri dari apa? Berkata atas Allah tanpa ilmu, ya. Iya, betul. Wa an yuqala 'ala Allahi ma la ya'lam. Berkata atas nama Allah tanpa ilmu. Ini hindari. Setelah beliau rahimahullah ta'ala menyampaikan tentang kewajiban-kewajiban, lalu hal-hal yang sifatnya sunnah muakkadah, lalu beliau menyampaikan tentang tinggalkan hal-hal yang haram, baik dari segi perkataan, perbuatan, dan seterusnya.
Dan beliau menyampaikan menjaga diri dari perbuatan namimah, mengadu domba, ya. Begitu pula dengan dusta, gibah, dan juga bersikap sewenang-wenang. Karena semuanya ini, perbuatan-perbuatan yang beliau sebutkan, itu menzolimi manusia. Ya, menzolimi manusia, terlebih dia adalah saudara kita muslim. Maka kita tidak boleh mengadu domba di antara kaum muslimin. Ya. Lalu beliau mengingatkan wa an yuqala 'ala Allahi ma la ya'lam. Dan hindari berkata atas nama Allah tanpa ilmu. Beliau sudah bicara seperti ini di zaman beliau. Ya. Maka sudah selayaknya lah nasihat ini kita sampaikan kepada diri kita dan kepada kaum muslimin. Terutama kepada para dai, kepada para khatib, kepada para penceramah dan orang-orang yang mereka biasa mengisi seminar, ya. Maka janganlah berkata atas nama Allah tanpa dasar apa? Ilmu. Ya. Kenapa demikian? Kullu hadza kabair, kata beliau. Semuanya ini adalah dosa besar. Ya. Faman ra'a haulal hima fa innahu yushiku an yuqi'al hima. Barang siapa yang dia mengembala di sekeliling ladang yang dijaga, hampir-hampir dia akan mengenai ladang yang dijaga tersebut. Artinya ini berkaitan dengan masalah hal yang sifatnya apa? Syubhat. Ya, kalau orang itu senangnya dekat-dekat yang syubhat, khawatir apa? Kejeglong malah. Kejeglong ke dalam hal yang haram. Siti ay gak apa-apa. Ya. Atau masih dalam perkara yang halal. Tengah-tengah, ya, antara yang halal sama yang haram. Ternyata dia senangnya apa? Tengah-tengah, ya, minggir-minggir ke hal perkara yang haram. Ya, bisa jadi dia kejeglong, begitu maksudnya. Terjerumus ke dalam hal yang haram. Maka bersikap hati-hati itu lebih baik, ya, dalam rangka untuk menjaga kewibawaan dan juga menjaga kehormatan seorang muslim. Tentu nasihat beliau ini lebih pantas kita terapkan di zaman kita. Ya, kita lebih berhati-hati, ya, kita lebih menjaga diri dalam perkara-perkara yang sifatnya masih syubhat, ya. Wallahu a'lam bishawab. Insyaallah kita lanjutkan pada kesempatan yang akan datang, ya. Insyaallah besok pekan depan itu pertemuan terakhir, ya. Karena Imam Al-Muzani sudah mengatakan khatimah, atau pentahqiq mengatakan khatimah, penutup begitu. Ya, maka besok pertemuan terakhir kitab Syarhus Sunnah Imam Al-Muzani, ya. Biasanya kalau hataman ada yang mau syukuran. Wallahu a'lam bishawab. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.